Pada suatu fajar di tahun 1136 M, di sebuah kota kecil bernama Al-Jazirah, lahirlah seorang bayi lelaki dari keluarga sederhana. Ayahnya, Ismail ibn al-Razas, adalah seorang ahli mesin yang bekerja di istana kecil milik dinasti Artukid di wilayah Diyarbakir, daerah yang kini masuk bagian selatan Turki. Bayi itu diberi nama Badi, al-Zaman Abu al-Iz ibn Ismail ibn al-Razas, namun sejarah lebih mengenalnya dengan nama Al-Jazari, yang berarti orang dari Jazirah. Tak seorang pun menyangka bahwa bayi ini kelak akan menjadi penemu mesin otomatis pertama di dunia dan akan dikenal sebagai bapak robotika modern. Sejak kecil, Al-Jazari menunjukkan rasa ingin tahu luar biasa. Ia tak suka bermain layaknya anak-anak lain. Ia lebih suka mengamati air yang menetes dari kendi, memutar roda kayu, dan mendengarkan suara air jatuh ke dalam bejana. Suatu sore, ayahnya menemukan Al-Jazari sedang membongkar jam air istana yang rusak. "Apa yang kau lakukan, anakku?" tanya sang ayah. Al-Jazari kecil menjawab polos, "Aku ingin tahu bagaimana air bisa menghitung waktu." Sang ayah tersenyum. Ia tahu anaknya bukan sembarang anak. Dari hari itu, ia mulai mengajarkan Al-Jazari dasar-dasar mekanika, tentang roda gigi, tekanan air, katup, dan keseimbangan. Bagian 2, belajar dari alam dan iman. Saat remaja, Al-Jazari banyak menghabiskan waktu di bengkel istana tempat ayahnya bekerja. Di sana ia melihat berbagai mesin sederhana digunakan untuk mengangkat air, memompa minyak, atau menggerakkan alat musik. Namun bagi Al-Jazari, semua itu belum cukup. Ia tidak hanya ingin membuat alat bekerja, ia ingin membuat alat yang seolah hidup. Jika manusia bisa menggerakkan tangan dan memikirkan waktu, mengapa benda tak bisa diberi kemampuan bergerak sendiri? Gumamnya suatu hari. Setiap malam ia menatap langit. Ia percaya, mekanika adalah bagian dari keajaiban ciptaan Allah. Setiap bintang berputar dengan hukum yang pasti, seperti roda gigi dalam mesin raksasa semesta. Dalam catatannya kelak ia menulis, "Aku belajar dari langit dan air, karena keduanya tidak pernah salah dalam geraknya." Keyakinan inilah yang menjadi dasar pemikirannya, bahwa ilmu pengetahuan dan iman adalah dua roda yang menggerakkan kemajuan manusia. Bagian 3, diangkat menjadi insinyur istana. Ketika Al-Jazari berusia sekitar 35 tahun, Raja Nasir al-Din Mahmud ibn Artuk mendengar tentang kemahirannya memperbaiki alat dan membuat mesin-mesin baru. Sang raja memanggilnya ke istana. "Wahai Al-Jazari," kata raja, "aku dengar engkau bisa membuat air menari dan logam berbicara. Tunjukkan padaku keajaiban tanganmu." Al-Jazari pun membangun jam air besar di taman istana. Dari luar tampak seperti menara indah berhias burung, naga, dan bintang. Tapi di dalamnya, tersembunyi sistem roda gigi, pipa air, dan bejana yang mampu menghitung waktu dengan sangat presisi. Setiap 1 jam, pintu kecil terbuka, dan patung burung metal berkicau. Sang raja terpesona. Ia segera mengangkat Al-Jazari sebagai kepala insinyur istana Artukid. Sejak saat itu, bengkel Al-Jazari menjadi pusat penemuan terbesar di dunia Islam abad ke-12. Ia memiliki asisten, perajin logam, tukang kayu, dan ilmuwan lain yang membantunya memuji berbagai alat baru. Bagian 4, mesin yang hidup. Suatu hari, seorang utusan dari Baghdad datang ke istana dan berkata dengan sombong, "Di Baghdad, kami punya jam air yang bisa berdetak dengan irama sempurna. Apa yang bisa ditunjukkan oleh negeri kecil ini?" Sang raja menatap Al-Jazari dengan mata penuh tantangan. "Buatkan sesuatu yang belum pernah dilihat manusia," titahnya. Al-Jazari tertunduk sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, tuanku, aku akan membuat manusia dari logam yang bisa melayani manusia hidup." Robot pelayan pertama. Beberapa bulan kemudian, di hadapan para tamu kerajaan, Al-Jazari memperlihatkan sebuah wadah berbentuk manusia duduk. Tamu yang haus cukup meletakkan cangkir di tangan robot. Maka perlahan, tangan logam itu mengangkat teko dan menuangkan air ke cangkir. Ketika cangkir diangkat kembali, tangan itu kembali ke posisi semula, tanpa ada manusia yang mengendalikannya. Seluruh istana bertepuk kagum. Inilah robot pelayan pertama di dunia, dibuat lebih dari 800 tahun sebelum Eropa mengenal mesin otomatis. Bagian V, musik dari air. Keajaiban berikutnya adalah robot pemusik di atas perahu. Al-Jazari membuat 4 robot pemain musik, 2 pemain drum, 1 pemain seruling, dan 1 pemain simbal. Mereka duduk di atas perahu yang meluncur di kolam istana. Ketika air mengalir ke sistem roda di bawah perahu, irama musik otomatis pun terdengar.
Burung-burung berterbangan di atas kolam, dan tamu-tamu terpana mendengarkan musik yang dimainkan oleh mesin tanpa jiwa, seolah mereka hidup. Lihatlah, kata Al-Jazari kepada rajanya, air yang mengalir bisa menjadi tanan bagi yang tak bernyawa. Bagian V, jam gajah, simbol persatuan dunia. Puncak kejeniusannya lahir ketika ia membuat jam berbentuk gajah raksasa. Di dalam perut gajah, air menetes perlahan ke dalam bejana, menggerakkan sistem bola logam, bebek, naga, dan manusia kecil yang muncul tiap jam. Setiap bagian mewakili satu bangsa. Gajah dari India, naga dari Tiongkok, arsitektur dari Yunani dan Arab, pengendara dari Mesir dan Persia. Jam ini bukan sekadar alat waktu. Ia adalah pesan persaudaraan antar bangsa dalam semangat Islam, bahwa ilmu adalah milik seluruh umat manusia. Ilmu itu seperti air hujan, tulisnya. Turunnya sama, tapi setiap tanah menumbuhkan bunga yang berbeda. Bagian 7, buku yang mengubah dunia. Atas permintaan rajanya, Al-Jazari menulis seluruh penemuannya dalam sebuah karya besar berjudul Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, kitab pengetahuan tentang perangkat mekanik yang cerdik. Buku ini memuat lebih dari 100 mesin dan penemuan, disertai gambar, penjelasan teknis, dan prinsip kerjanya. Beberapa isi bukunya meliputi mesin pompa air otomatis, jam lilin dan jam air, kunci kombinasi, alat mencuci tangan otomatis, robot pelayan, alat musik air, jam gajah. Selama berbulan-bulan, Al-Jazari menulis hingga larut malam. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, menulis ilmu lebih berat dari membuat mesin, karena tinta harus menanggung berat waktu. Bagian 8, tahun-tahun terakhir dan wafatnya. Di usia tuanya, Al-Jazari sering merenung di taman istana sambil memandangi air mancur ciptaannya yang masih bekerja sempurna. Tangannya mulai gemetar, tapi pikirannya tetap tajam. Suatu malam, ia berkata kepada muridnya, benda-benda ini akan berhenti suatu hari nanti. Tapi selama manusia mencintai ilmu, geraknya tak akan pernah padam. Beberapa hari kemudian, di tahun 1206 M, Al-Jazari berpulang ke rahmatullah dalam usia sekitar 70 tahun. Ia dimakamkan di dekat sungai yang airnya pernah ia gunakan untuk membuat mesin-mesinnya. Raja dan rakyat datang mengiringinya. Di atas batu nisannya tertulis, disinilah beristirahat sang insinyur yang membuat benda-benda bicara dan air bernyanyi. Bagian IX, warisan abadi. Berabad-abad setelah wafatnya, karya Al-Jazari menyebar ke seluruh dunia Islam dan kemudian ke Eropa. Insinyur seperti Leonardo da Vinci dan Ismail Al-Muradi diyakini mempelajari prinsip-prinsip dari bukunya. Konsep roda gigi, tuas, dan sistem otomatisnya menjadi fondasi bagi teknologi modern, dari jam mekanik, mesin pompa, hingga robot industri masa kini. Kini, di museum-museum Turki, Jerman, dan Dubai, replika mesin-mesin Al-Jazari dipamerkan. Anak-anak memandangi robot pelayan dengan kagum, tanpa menyadari bahwa keajaiban itu lahir dari tangan seorang ilmuwan Muslim abad ke-12. Epilog, cermin dari Al-Jazari. Warisan Al-Jazari mengajarkan kita bahwa iman dan ilmu bukan dua hal yang bertentangan, melainkan dua sayap yang membawa manusia terbang lebih tinggi. Aku tak menciptakan sesuatu untuk kemegahan, tapi agar manusia mengenal kebijaksanaan Allah dalam ciptaannya. Al-Jazari.